Hey, hey, teach me how to do it. Hey, baby, like smooth. What? Can you teach me how to do it? You know why? Cause all the girls love me. Aku tahu tipe yang berandalan, jangan komplain soal keadaan. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman, ku bukan polisi, ku buatmu angkat. Halo guys, selamat pagi. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 23 Desember 2025. Nah, hari ini kita akan membuat video pengembangan organisasi yang tugasnya Ibu Zulfa. Betul. Nah, sekarang kita lagi di kampus psikologi. Hari ini kita mau nanya-nanya ke mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengembangan organisasi. Oke, ikutin keseruan hari ini ya. Aku mau cari mahasiswa yang udah ambil mata kuliah pengembangan organisasi. Mari kita cari guys teman-temannya. Karena sebelumnya udah kenalan juga, namanya siapa, fakultasnya apa. Kita nanti ada fakultas psikologi. Oh iya, sekarang lagi belajar materi apa? Lagi belajar tentang manajemen kerja. Boleh nggak spill sedikit tentang materi manajemen kinerja? Boleh. Jadi manajemen kinerja itu merupakan proses untuk mengatur, menilai, pengembangan dan menguatkan perilaku serta hasil kerja karyawan. Di dalamnya terdapat proses perencanaan kinerja, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja. Tujuannya agar kinerja individu dan tim sejalan dengan arah serta strategi organisasi. Manajemen kinerja juga bermanfaat untuk menyamakan tujuan perusahaan dengan tujuan tim dan individu. Selain itu, sistem ini bisa meningkatkan performa kinerja, memotivasi karyawan, dan menunjukkan komitmen kinerja. Terus, komponen utama manajemen kinerja meliputi penetapan tujuan, penilaian kinerja, sistem penghargaan, serta pelatihan dan pengembangan. Penetapan tujuan dilakukan bersama agar karyawan punya ranah dan semangat kinerja. Penilaian kinerja berfungsi memberikan feedback serta melihat kelebihan dan kekurangan. Sistem penghargaan dapat berupa gaji, bonus, atau apresiasi positif. Jadi itu untuk apresiasi positif. wah, ini penjelasannya cukup panjang ya guys. Jadi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih ke para kita karena sudah mau berbagi sedikit materi tentang pengembangan organisasi. Oke guys, sekarang kita mau mencari mahasiswi yang akan kita wawancara. Ikutin. Oke, sekarang aku udah dapat nih mahasiswa yang akan aku wawancarain. Oke, Kak, sekarang boleh kenalin dulu nggak namanya siapa dan dari fakultas apa? Halo, kenalin nama aku Nindya, aku dari Fakultas Psikologi semester 5. Semester 5. Kamu udah ngambil mata kuliah pengembangan organisasi belum? Ya, aku sudah mengambil mata kuliah pengembangan organisasi, kebetulan aku ambil di semester. Oh, berarti Kak Nindya ini udah ambil di semester ini ya? Yes, betul sekali. Boleh spill dikit nggak materi pengembangan organisasi? Boleh banget. Boleh banget. Pengembangan organisasi ini aku belajar ada beberapa materi. Salah satunya itu ada MBO atau yang biasa kita sebutnya manajemen by object. MBO. Ya, betul, MBO. Nah, MBO ini merupakan salah satu pendekatan yang biasanya digunakan untuk menentukan penetapan tujuan kerja, yang dimana tujuan pribadi dari karyawannya sendiri itu akan diselaraskan dengan tujuan organisasi. Nah, proses MBO ini biasanya dilakukan melalui pertemuan rutin antara atasan dengan karyawannya. Nah, gunanya untuk apa sih? Nah, gunanya itu untuk menyusun rencana kerja mereka, terus untuk mengevaluasi hasil kinerja, terus untuk melakukan ini, menemukan solusi dari permasalahan yang muncul saat pekerjaan berjalan. Oke, berarti tadi MBO itu adalah salah satu pendekatan untuk penetapan tujuan kerja ya? Yes. Nah, biasanya dilakukan melalui pertemuan rutin antara karyawan dan atasan. Iya, benar seperti itu. Oke, untuk langkah dasar dari MBO ini sendiri itu meliputi yang pastinya keterlibatan anggota aktif ya, lalu penetapan tujuan antara karyawan dan atasannya seperti itu, lalu perencanaan aksi juga untuk mencapai target, lalu menentukan indikator keberhasilan. Selanjutnya itu juga ada ini peninjauan serta perbaikan secara berkala. Dasar dari MBO. Oke. Dampak dari penetapan MBO ini itu tujuan kerja jadi lebih jelas ya. Jadi karyawan itu lebih merasa terarah dan punya tujuan. Jadi termotivasi untuk apa ya, melakukan sesuatu hal yang baik tentunya. Karena tahu apa yang harus dicapai. Karena hasil kerja dari karyawan tersebut itu nanti akan dikaitkan dengan sistem penghargaan. Oke, berarti tadi MBO itu adalah membantu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi sehingga kerja lebih terarah, termotivasi
prestasi dan kinerja lebih meningkat. Yes, betul. Oke Kak, tadi kan kita udah nanya-nanya dan sedikit tahu nih MBO itu apa. Nah, di materi pengembangan organisasi itu selain MBO, kakak ini belajar apa aja? Di pengembangan organisasi tentunya banyak banget ya kita belajar materi tentang pekerjaan lah ya istilahnya. Nah, yang aku ingat satu lagi itu ada kita mempelajari mengenai penilaian kerja. Nah, penilaian kerja itu adalah proses di mana mengevaluasi kinerja individu itu oleh atasan, manajer, atau rekan kerja yang lain. Nah, berarti tadi penilaian kerja itu adalah cara buat melihat hasil kerja yang nantinya dipakai sebagai dasar penghargaan, pengembangan, dan keputusan di organisasi ya. Iya, betul banget. Wah, ternyata materi pengembangan organisasi itu sangat menarik ya. Oke, makasih ya Mbak Nindya atas waktunya. Iya, sama-sama. Tahu nggak sih, ada seseorang yang awalnya ini males, tapi tiba-tiba jadi semangat karena dia mendapatkan hadiah. Nah, itu bukan suatu kebetulan, tapi itu namanya fitur struktural dan sistem penghargaan. Oke, kali ini Guru mau ngasih kuis nih buat anak-anak yang bisa jawab. Guru kasih poin, siapa yang mau? Jadinya kalau sih kalau dapat poin aku mau. Oke, sekarang soal ini siapa yang bisa jawab? Saya bisa jawab. Oke, 1, 2. Seperti yang sudah kita lihat di video sebelumnya, jadi fitur struktural dan sistem penghargaan itu sangatlah penting untuk dapat mendorong seseorang untuk lebih termotivasi lagi, asalkan dapat dikerjakan secara adil dan teratur. Dalam Islam, perilaku manusia diarahkan oleh aturan yang jelas seperti syariat. Hal ini sejalan dengan fitur struktural, yaitu sistem yang mengatur dan membimbing tindakan manusia. Islam juga mengakui adanya penghargaan dan balasan. Setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah sekecil apapun amal tersebut. Sistem penghargaan dapat menjadi motivasi awal, namun Islam menekankan bahwa niat utama harus tetap karena Allah, bukan semata hadiah dunia. Oleh karena itu, desain sistem hadiah harus adil, mendidik, dan tidak menghilangkan keikhlasan agar motivasi yang terbentuk bersifat jangka panjang. Dengan demikian, sistem penghargaan dalam Islam berfungsi sebagai sarana pembentuk perilaku, bukan tujuan utama dari suatu amal.